Pada part ke-77 diambil dari light novel bab 200 sampai dengan 201, Identitas Orang Misterius, Vanessa Olsen. Badan Informasi Merak Tujuh Warna adalah salah satu organisasi paling penting di dunia. Itu adalah kelompok yang mengetahui hampir semua informasi penting tentang keluarga yang kuat di dunia. Namun, bahkan anggota elit Merak Tujuh Warna tidak dapat menebak identitas sebenarnya dari wanita bangsawan. Dengan rambut coklatnya diikat dengan sanggul yang elegan. Itu bisa dimengerti. Dia tiba dengan kapal, dan tidak ada catatan identitasnya. Tidak ada lambang keluarga di bajunya, dan hampir tidak ada detail wajah yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi dirinya. Selain itu, dia datang dengan sejumlah besar koin emas di kapal besar, tanpa ada pelayan yang menemaninya. Bahkan ketika para pekerja di kapal berkeringat saat membongkar emas, ditanyai, jawabannya selalu sama. Jika mereka dari burung merak tujuh warna, bawa gerobak untuk mengangkut emas secepatnya. Tidak diragukan lagi, dia adalah orang yang tidak biasa. Bahkan kunjungan pemimpin divisi khusus tidak seberapa dibandingkan dengan kemunculan orang seperti dia secara berurutan. Bagaimanapun, wanita bangsawan itu mendekati Menshah dengan langkah anggun. Saat Jet menjelaskan situasinya, Kashmir dan Jin mengangkat bahu. Kurasa dia orang hebat yang sudah pensiun. Yah. Aku tidak pernah membayangkan menerima sponsor seperti ini ketika aku berada di gang gelap, tapi aku merasa seperti bangkit lagi. Kurasa seseorang harus hidup dalam cahaya terang setelah semua. Jika seseorang membawa begitu banyak emas di kapal, mereka pasti memiliki tujuan, seperti menyampaikan permintaan yang sulit. Dipenuhi atau menginginkan informasi yang tidak bisa mereka dapatkan di tempat lain, kata Kashmir. Yah, dia juga bisa memberikannya dengan itikat baik, bukan? Memberikan emas sebanyak isi seluruh kapal, bahkan jika itu kurang dari yang diharapkan, itu akan menjadi lebih dari 100.000 koin emas. Yah, Tuhan di sampingku memberikan setengah dari uang itu kepada sekelompok perompak baru-baru ini. Bukankah itu karena kebaikan? Itulah harganya, Jet. Yah, jika aku adalah Tuan, aku tidak akan memberi mereka 50.000 tetapi hanya 5.000. Jika mereka meminta lebih, aku akan menyelesaikannya dengan paksa. Ah, aku iri pada pria itu. Cukup dengan omong kosongnya, dan jika kamu iri pada Cosmos, aku akan memberimu bonus. Itulah yang kusebut niat baik. Wow, terima kasih. Aku tidak akan pernah meninggalkan tempat ini, bahkan jika aku mati dalam prosesnya. Ya, bagaimanapun juga dia tampak seperti orang yang aneh, jadi mengapa Anda tidak mengirim salah satu dari burung merak tujuh warna, Tuan Kashmir? Jin mendorong Jet yang terlalu dekat, dan berkata, itulah yang ada dalam pikiranku. Jika dia sponsor murni, kita harus memperlakukannya dengan sangat hormat, dan jika tidak, dengan sopan memecatnya. Bran Puli, anggota termuda dari burung merak tujuh warna, keluar dari Menshah untuk menyambut wanita bangsawan itu. Dan 30 menit kemudian, saat Bran kembali ke Menshah setelah mengobrol dan tertawa dengan wanita bangsawan itu. Sialan. Ya Tuhan. Jin dan Kashmir, yang menunggunya di balkon lantai 2, tidak bisa menahan nafas. Bukan karena, dilihat dari suasana hati Bran, ada kemungkinan dia adalah seorang dermawan murni. Siapa dia? Itu karena wanita tua dengan rambut beruban yang tertata rapi adalah seseorang yang benar-benar tangguh. Tangannya yang kokoh, yang dengan jelas memegang senjata sepanjang hidupnya, ditutupi oleh sarung tangan sutra dan otot-otot yang pada tersembunyi di balik gaun yang bersih dan elegan. Jin dan Kashmir belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi mereka dapat segera mengetahui bahwa dia adalah seseorang yang tangguh. Dia bukan hanya wanita tua yang kaya. Meskipun mereka tidak mengenalnya, terbukti bahwa dia pernah menjadi legenda di suatu tempat dan pada titik tertentu sebagai pejuang yang tangguh. Wanita tua itu hanya berjalan dengan senyum di wajahnya. Dan seperti yang sering dilakukan oleh prajurit yang kuat, dia menyembunyikan kekuatannya. Kontrol uniknya terhadap aura adalah seni tersendiri, tersembunyi dari pengakuan mereka yang memiliki indera di bawah 8 bintang. Desis. Wanita tua itu mendongak dan tersenyum pada Jin dan Kashmir. Dia telah menemukan posisi mereka segera setelah mereka melewati gerbang Menshah, meskipun Jin dan Kashmir juga menekan aura mereka. Mengejutkan, bukan? Apakah Anda mengenalnya, Tuan Muda? Tidak, aku tidak tahu. Hei, kalian berdua. Apa yang terjadi tiba-tiba? Apa wanita tua itu orang penting? Ketika pemimpin divisi khusus tiba, staf dan burung merak tujuh warna berada dalam hiruk-pikuk, tetapi fakta bahwa tidak ada yang mengenali penampilan monster tua ini membuat mereka merinding. Sepertinya kita harus pergi dan melihatnya sendiri.
Kamu duluan, Tuan Kashimir. Aku akan memberitahu rekan-rekan lainnya. Jet, pergi dan bawa Lady Alisa dengan cepat. Kalau begitu aku akan mengeluarkan perintah darurat khusus untuk burung merak 7 warna. Mereka harus bersiap untuk kemungkinan sesuatu yang tidak menguntungkan terjadi dengan kehadiran wanita tua itu, jadi rekan-rekan mereka yang kuat sangat penting. Selain itu, naluri mereka memberitahu mereka sesuatu. Entah kenapa, sepertinya wanita tua ini tahu aku ada di sini dan datang mencariku. Siapa dia? Pertanyaan itu terjawab begitu Kui Kantel tiba. Aura apa ini? Ini mirip dengan yang dipancarkan oleh teror pegunungan Ante. Tidak, itu dia, saya percaya. Energi tidak menyenangkan ini hanya miliknya. Kui Kantel berkata dengan nada kaku. Teror pegunungan Ante? 40 tahun yang lalu, naga tidak pernah mendekati pegunungan Ante karena jika mereka berani menginjakkan kaki di sana, mereka akan lumpuh seumur hidup atau mati. Karena wanita itu. Aku belum pernah mendengar cerita itu sebelumnya. Ya, mungkin memang begitu. Naga tidak pernah membicarakan masa lalu mereka yang memalukan kepada manusia, dan wanita itu. Vanessa Olsen, tidak terkenal di masyarakat manusia. Mengapa seseorang dengan keahliannya tidak dikenal di negeri manusia? Vanessa Olsen jarang mengungkapkan identitasnya di masyarakat manusia. Bahkan tidak ada saksi dari beberapa pertempurannya. Bahkan naga memberinya julukan, teror pegunungan Ante. Sebenarnya, bukan karena mereka memberinya nama panggilan. Melainkan, mereka secara alami memanggilnya seperti itu. Dia adalah seorang pemburu naga, bisa dikatakan begitu. Kebetulan, apakah dia di sini untuk menyerang Murakan dan Kui Kantel Nim? Tidak, itu tidak mungkin. Setelah Vanessa menghentikan aktivitasnya, terlalu banyak waktu telah berlalu menurut bendera manusia, dan aku belum pernah mendengar dia memburu seseorang. Kupikir dia sudah mati, tapi sepertinya dia masih hidup. Murakan, yang mendengarkan, mengangkat kepalanya. Ada manusia aneh di mana-mana. Menurut apa yang dikatakan Jet, dia membawa banyak uang. Apa dia melakukan itu sebagai kompensasi untuk bisa membunuh kita? Kalau begitu, dia wanita yang sangat arogan. Murakan, kamu harus melepaskan kenangan masa keemasanmu. Sekarang, kamu bahkan tidak bisa menghadapi Vanessa Olsen dalam pertarungan 1 lawan 1. Jika kamu mengatakannya seperti itu membuatku ingin melihat seberapa kuat dia sebenarnya. Saat mereka berbicara, Vanessa memasuki ruang lantai 1 bersama Kashimir. Jin memutuskan untuk menghadapi Vanessa secara langsung setelah memikirkannya sejenak. Dia juga khawatir meninggalkan Kashimir sendirian untuk menghadapi orang yang begitu mengintimidasi. Murakan, jangan berisik lagi dan tunggu tepat di sebelah Kui Kantel Nim. Hah, aku tidak tahu seberapa kuat kamu harus agar kekuatanku kembali. Jika pulih bahkan setengahnya, Kui Kantel tidak akan mengatakan omong kosong seperti itu. Terkadang rasanya kecepatan pemulihanku terlalu lambat. Meninggalkan Murakan yang bergumam, Jin turun ke lantai 1. Dia tidak membawa pedang. Lebih baik mendekati yang lain sebagai tamu, sampai mereka menunjukkan taring mereka. Mungkin. Tiba-tiba, dia berpikir bahwa orang ini mungkin dikirim oleh ayahnya. Tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, sepertinya tidak mungkin seseorang sekaliber dia akan datang untuk mencari Tikan atas nama seorang dermawan. Lord Kashimir pasti sudah mengirim laporan kepada ayahku tentang pencapaianku, dan dia akan memasukkan pedang hukum dan pedang bayangan. Mungkin itu sebabnya dia mengirim seseorang untuk menilai kemampuanku. Berbeda dengan Kashimir yang berusaha tetap tenang, Vanessa terlihat santai dan mengamati ruangan. Yang lain di Menshang sepertinya masih tidak menyadari kemampuannya. Itu berarti dia memiliki kendali penuh atas kekuatannya. Bagi Branpulli, orang pertama yang menyapanya, Vanessa tampak seperti seorang dermawan dengan tujuan murni. Perjalanan ke Menshang menghilangkan keraguan tentang niatnya. Saya terlambat memperkenalkan diri, Nona. Nama saya Jin Grey, yang bertanggung jawab atas tim 1 burung merak 7 warna. Kamu pasti anak laki-laki yang duduk bersama Lord Kashimir di balkon. Kamu masih sangat muda dan sudah memimpin tim di agensi bergengsi ini. Kamu pasti sangat berbakat. Haha, ya, meski gelarku adalah pemimpin tim, sebagian besar tugasku adalah tugas. Begitukah? Ya, kurasa seseorang yang menjalankan tugas tidak akan mencoba untuk bergabung dengan pertemuan para petinggi di Paacoks 7 warna. Haha, sebenarnya Jin adalah keponakanku. Aku menjadikannya pemimpin tim 1 hanya untuk menjauhkannya dari masalah. Sepertinya dia juga ingin menunjukkan rasa terima kasihnya sebagai anggota burung merak 7 warna.
Ketika Bran berbicara, Jin mengangguk. Saat itu, Vanessa berdiri dari tempat duduknya, mengisyaratkan bahwa sudah waktunya untuk pergi. Dia kemudian mendekati Bran untuk menjabat tangannya. Ngomong-ngomong, senang bertemu denganmu, Bran. Kuharap tidak ada patungku di kota ini hanya karena aku menyumbangkan dana dalam jumlah besar. Itu tidak sesuai dengan nama Free City. Kamu sudah pergi. Oh tidak, setidaknya kita harus makan sesuatu dan mengobrol. Kamu tidak bisa pergi seperti ini. Hehehe, akhir-akhir ini aku menikmati donasi kejutan, jadi aku cukup sibuk. Ngomong-ngomong, senang bertemu denganmu. Aku merasakan hal yang sama, tetapi apakah kamu benar-benar tidak menginginkan yang lain? Tidak apa-apa, Sir Bran. Saya ingin meminta bantuan kecil sebagai balasannya, dan tentu saja saya tidak bermaksud mengajukan permintaan yang tidak masuk akal atas nama sponsor. Saya berharap Anda tidak melakukan itu. Tolong beritahu saya apa yang Anda butuhkan, Lady Vanessa. Tatapan Vanessa beralih ke arah Jin. Aku ingin meminjam keponakanmu sebentar, karena aku butuh pemandu, dan aku yakin Tuan Muda Jin adalah orang yang tepat. Bahkan jika kita tidak bisa makan, kurasa tidak ada salahnya berjalan-jalan di sini. Kota bebas sebelum aku pergi. Bran melirik cepat ke arah Jin dan Kashmir, dan Jin bisa yakin pada saat Vanessa berbicara. Sekarang aku cukup yakin ini adalah orang yang dikirim ayahku untuk menilai kemampuanku. Bahkan jika dia benar-benar salah, bahkan jika dia mempertaruhkan kegagalan total dengan mengikuti Vanessa sendirian, Jin memiliki satu cara terakhir untuk melarikan diri darinya. Jadi dia menjawab, saya akan melayani Anda dengan sepenuh hati, Nona. Kedengarannya bagus sekali, Tuan Muda Jin. Saya menantikan pelayanan Anda. Mereka menjelajahi restoran-restoran istimewa di kota Tikan, menikmati kudapan di kedai teh yang menawan, dan mengagumi pemandangan malam hari dari atas pulau. Sampai saat itu, Vanessa mempertahankan ketenangannya dan bertindak sebagai wanita terhormat, tidak mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Makanan penutup terakhir hari itu tiba dan diletakkan di atas meja. Ini kue yang terbuat dari buah ara, anggur, dan kacang-kacangan yang disebut kue buah. Ini pertama kalinya aku mencobanya, tapi sepertinya ada antrean panjang di depan toko makanan penutup di lantai 3 yang menjualnya. Benarkah? Rupanya, setengah dari orang yang mengantri tidak bisa mendapatkannya. Yah, saya kira berkat sumbangan saya bisa menikmati makanan saya dengan nyaman. Mungkin para pemimpin Tikan tidak mengantri untuk membeli makanan lezat ini. Tidak, sejak aku mulai menemani Nona, seorang agen bernama Jet telah mengantri selama ini. Untungnya, ini kue terakhir. Vanessa tersenyum puas dan menggigit kuenya. Kue itu hancur di mulutnya, membuat suara yang menyenangkan. Angin malam yang sejuk bertiup di dekat meja. Senyum Vanessa terlihat di wajahnya seolah-olah dia sedang menikmati rasa kue itu. Jin dengan sabar menunggu Vanessa menyelesaikan makanan penutupnya. Ketika kue terakhir menghilang, dia menatap lurus ke arahnya dan berkata, pada titik ini, aku penasaran, Vanessa Olsen. Vanessa menggunakan nama samaran di Tikan. Namun, dia sama sekali tidak tampak terkejut ketika Jin menyebutkan nama aslinya. Seperti biasa, dia memiliki ekspresi tenang. Ada aroma naga di rumahmu, jadi kurasa mereka telah mengungkapkan namaku padamu. Apa yang ingin kau ketahui, Jin Rankandel? Ekspresinya tetap sama, tetapi nadanya berubah. Hilang sudah wanita tua yang lembut dan santai, dan sebagai gantinya adalah mata yang dalam dan tajam dari yang terkuat. Ayahku mengirimmu untuk mengujiku, kata Jin, tetapi kamu bertindak seolah-olah sedang piknik dengan cucumu, jadi mungkin aku salah. Tidak, kamu benar. Lord Chiron mengirimiku surat memintaku untuk mengenalmu. Hanya iseng saja aku memutuskan untuk menghabiskan waktu tenang bersamamu. Itu mengingatkanku pada masa lalu. Jin mendesah dalam hati. Sampai saat itu, dia belum sepenuhnya mengesampingkan kemungkinan bahwa Vanessa Olsen tidak berhubungan dengan Chiron. Kamu tidak tampak terkejut sama sekali. Terkejut, ya. Hanya saja aku belum pernah mendengar seseorang sekaliber Vanessa Nim. Dunia ini sangat besar, Jin Rankandel. Itu sebabnya ada orang sepertimu, yang mampu menggunakan pedang, sihir, dan bayangan. Sepertinya ayahku sangat mempercaya Lady Vanessa. Cukup bagi Lord Chiron untuk mempercayakan bagian belakangnya kepadaku. Pada bagian itu, Jin hanya bisa terkejut. Genesis Knight, Chiron Rankandel,
Ayahnya, mempercayai orang lain untuk menjaga bagian belakangnya adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dia bayangkan. Aku pernah mendengar bahwa para naga menyebutmu teror pegunungan Ante. Aku lebih suka mengingat hari-hari ketika aku menjadi seorang Black Knight daripada ketika aku dikenal dengan julukan konyol itu. Mata Jin melebar. Aku tidak tahu apa hubungannya dengan ayahku, tapi dia bilang dia adalah seorang ksatria hitam. Vanessa Olsen. Sebelum menjadi terkenal di dunia, dia menjadi Black Knight of Rankandel dan selalu diam-diam mengikuti Chiron dengan armor dan helm hitamnya. Aku pernah mendengar bahwa ksatria hitam kuno adalah yang terkuat dalam sejarah keluarga, terutama mereka yang bertarung bersama ayahku dalam penaklukan Laut Hitam. Vanessa Olsen adalah salah satunya. Tidak diketahui bagaimana dia menjadi ksatria hitam setelah membunuh naga di Gunung Ante, atau apa prestasinya setelah menjadi ksatria hitam, atau berapa banyak musuh yang telah dia kalahkan bersama Chiron. Keseluruhan cerita tidak segera jelas bagi Jin. Tapi dia bisa menghargai kekuatan luar biasa yang dia miliki. Dan sebuah pikiran terlintas di benaknya. Ayahku memberikan ksatria hitam kepada Joshua karena mereka sebenarnya bukan yang terkuat. Mungkin saja semua pensiunan ksatria hitam masih menjadi miliknya, seperti Vanessa Olsen. Itu mungkin terjadi. Setelah bertemu Vanessa Olsen, tidak diragukan lagi. Kalau begitu, para ksatria hitam itu juga bisa menjadi sekutuku suatu hari nanti. Atau mereka bisa berbalik melawan dia. Jika Chiron menjadi kecewa pada Jin dan menganggapnya tidak layak untuk memimpin keluarga. Jin dengan cepat mengatur pikirannya dan membungkuk ke salah satu mantan ksatria hitam. Aku, Jin, saat ini adalah pembawa bendera sementara Rankandel, memberikan penghormatanku kepada pendekar pedang hebat Rankandel. Sudah menjadi tradisi bagi pensiunan ksatria hitam untuk dihormati terlebih dahulu, bahkan oleh pembawa bendera. Di antara pembawa bendera dan tetua Rankandel, tidak sedikit yang tidak dapat ditahbiskan di mausoleum, tetapi ksatria hitam pasti akan mengukir nama mereka di mausoleum setelah kematian kecuali mereka melakukan kejahatan tingkat pengkhianatan besarnya. Kamu tidak terlihat seperti pria yang benar-benar tercela. Aku minta maaf atas keterlambatan menyapamu. Bawa senjatamu bersamamu dan beritahu penjaga gerbang Tikan bahwa kamu sedang menuju ke kerajaan Shucheron. Aku akan menghukummu di sana. Menghukum aku? Dia ingin bertanya, tapi diam-diam kembali ke Menshan untuk mengambil senjatanya. Begitu dia membuka pintu, dia melihat teman-temannya menunggunya dengan wajah cemas. Tuan muda, kami khawatir Anda akan terluka. Tuanku, tidak ada hal buruk yang terjadi, kan? Kami benar-benar ketakutan ketika mendengar Kui Kantel. Mengapa seseorang yang sulit ditangkap seperti dia tiba-tiba mencarimu? Karena kekhawatiran Kui Kantel, aku bahkan tidak bisa mendekatimu dengan menyamar sebagai kucing. Siapa Vanessa atau apa itu? Kashmir, Gilly, dan Murakan berbicara. Bukan begitu, dia adalah mantan ksatria hitam dari generasi sebelumnya, Vanessa Olsenim. Murakan melakukannya dengan baik untuk mendengarkan Kui Kantel. Dia langsung mengenali aroma naga. Apalagi ayahku yang mengirimnya, dan Wem. Dia bilang dia datang untuk menghukumku, jelas Jin. Apa yang kamu katakan? Wanita itu tiba-tiba menghilang dari Ante Mountains. Mungkinkah karena dia menjadi Black Knight of Rankandel? Tapi, hukuman, apa maksudnya? Aku juga berpikir itu mungkin ujian, tapi aku terkejut dia mengatakan hukuman. Kita tidak punya banyak waktu, kita harus pergi ke kerajaan Shucheron. Tuan Kashmir, tolong siapkan transfer portal, kata Jin. Tuan muda, bolehkah saya bertanya, Vanessa Olsen ini, dia adalah wanita yang luar biasa, tidak diragukan lagi, tapi, menjadi mantan ksatria hitam lebih dari sekadar kata-kata. Apakah dia menunjukkan pengakuan seperti lencana dari Lord Chiron? Dia tidak menunjukkan hal seperti itu padaku, jawab Jin. Anak ini terkadang sangat naif. Jadi, dia hanya akan mengikuti wanita Vanessa itu tanpa konfirmasi identitasnya? Dan bagaimana jika dia sebenarnya bukan mantan Black Knight? Aku harus naif untuk mendapatkan apa yang kuinginkan. Tentu saja, ada kemungkinan Lady Vanessa bukan Black Knight. Tapi bagaimana jika itu benar? Jika dia benar-benar datang untuk menghukumku atas nama ayahku, ada keraguan atau perlawanan berarti akhir, kata Jin. Jin bukanlah orang bodoh karena menerima untuk pergi ke kerajaan Shucheron. Jika dia menunda waktu dengan memverifikasi identitas Vanessa dengan benar, dia mungkin menerima hukuman berat, bukan hanya hukuman sederhana. Yang terpenting, dalam skenario terburuk,
Setidaknya ada satu cara untuk melarikan diri. Tidak ada cara yang jelas untuk menjelaskan kemampuannya yang luar biasa kecuali dia benar-benar adalah ksatria hitam generasi sebelumnya, kata Jin. Ya. Tapi hukuman, kesalahan apa yang Tuan Muda lakukan? Kejahatan karena dilahirkan di Rankandel dan berpura-pura menjadi Zipley? Atau kejahatan karena berpura-pura menjadi anggota divisi khusus belum lama ini? Atau kejahatan terus menghubungi Lady Luna? Atau mungkin kejahatan bertemu dengan Lady Ona? Itu saja sepertinya sudah banyak, strawberry cakeku. Sialan. UPS, maaf untuk itu. Ngomong-ngomong, ada cukup banyak kejahatan yang kamu lakukan, dan kalau boleh kubilang, bukan hanya itu, aku hanya menyebutkan yang paling kuingat, kata Gilly sambil menepuk dahi Murakan punggungnya dan menggelengkan kepalanya. Yah, tapi... Bahkan jika Rankandel memiliki kemampuan hebat untuk mengumpulkan informasi, bagaimana mereka bisa mengetahui semua itu? Ya, setidaknya tidak melalui peniruan, kecuali salah satu dari kita adalah mata-mata yang melaporkan tindakan Tuan Muda Jin ke Rankandel. Saat Enya berteriak, mata Kashmir bergetar. Kulitnya dengan cepat menjadi pucat seolah-olah dia telah ditusuk di tempat yang paling menyakitkan. Jin menahan tawanya dalam hati saat dia memandang Kashmir. Lord Kashmir tidak akan melaporkan semua itu. Dan bahkan jika dia punya, itu tidak masalah, pasti ada alasan lain kenapa dia ingin menghukumku. Sebagian dari Jin ingin meyakinkan Kashmir bahwa semuanya baik-baik saja, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tetapi dia menempatkan dirinya pada posisi Kashmir dan menahan diri. Ini bukan tanggung jawab Kashmir. Jangan terlalu khawatir, semuanya. Jika itu adalah kejahatan serius, ayahku tidak akan mengirim orang seperti dia. Dia bisa saja membunuhku atau memanggilku untuk diinterogasi di Laut Hitam tanpa ada yang tahu. Mungkin kata hukuman hanya untuk formalitas. Kalau hanya hukuman formal, masih bisa signifikan. Seperti saat kita menutup mata pada Lady Ona dan Mandokju, ramuan kekebalan 1000 racun, misalnya. Ngomong-ngomong, kurasa kita tidak perlu membuat Lady Vanessa menunggu lebih lama lagi. Aku akan kembali, beritahu aku saat portal transportasi sudah siap. Setibanya di kerajaan Shucheron, sebuah gerbong dibeli. Vanessa sendiri yang mengemudikan gerbong tersebut, dan setelah 3 hari perjalanan, mereka tiba di Gurun Tolkar. Itu adalah tanah gersang dengan hanya rumput kering dan bebatuan. Tapi Vanessa memilihnya karena alasan itu. Jika kita di sini, tidak masalah menggunakan semua kekuatanmu tanpa khawatir, Jin Rankandel. Vanessa melepaskan ikatan kuda yang menempel di kereta saat dia berbicara. Kuda-kuda itu lari ke padang pasir, meninggalkan mereka sendirian di tempat itu. Apakah hukumannya duel dengan Lady Vanessa? Itu benar. Apakah kamu sudah memikirkan tentang kejahatanmu selama perjalanan ke sini? Jin telah merenungkannya dalam diam selama 3 hari perjalanan. Dia bertanya-tanya mengapa dia dihukum. Tapi dia tidak bisa mencapai kesimpulan. Aku tidak tahu. Aku suka kejujuranmu. Karena kejujuran itulah kamu dihukum, tapi baiklah. Kejahatanmu menyebarkan informasi yang belum diverifikasi. Informasi yang belum diverifikasi. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat menandingi Lord Chiron dan saya? Sekarang saya pikir saya bisa bersaing dengan ayah saya, Lord Kashmir. Oh, Tuan Muda Jin. Apa kamu yakin? Aku terbunuh 90.000 kali oleh Battle Goddess Sister sebelum menyadarinya. Dia tiba-tiba teringat saat dia mengatakan itu kepada Kashmir dalam pertemuan setelah operasi pengambil alihan kompas. Ya Tuhan, apakah dia memberitahu ayahku persis seperti yang terjadi? Bayangan dirinya yang pucat karena rasa bersalah akibat pemerasan-nya terlintas dengan cepat di benaknya. Dia tidak pernah membayangkan hal itu bisa terjadi. Dengan suara mendesis, Vanessa perlahan menghunus pedangnya. Jalan untuk menegaskan ketidakbersalahanmu itu sederhana. Buktikan dengan sekuat tenaga dan bertanggung jawab atas kata-kata aroganmu. Yah, bagaimana jika aku tidak bisa membuktikannya? Kemudian Vanessa menanggapi dengan wajah tanpa ekspresi. Menurutmu hukuman apa yang pantas diterima seseorang yang menghina Chiron Rankandel? Dari apa yang kulihat, hukuman minimumnya adalah kematian.